hidup Epa itu indah. Makanya dibilang indah itu karena kan apa? Karena kan di sebelah dua pihak itu membebaskan Epa jadi membebaskan aja mau pilih jalan yang mana gitu. Yang penting baik gitu. Jadi termasuk sama pekerjaan yang Mbak Eva pilih sekarang tuh keluarga tetap mendukung? Mendukung sih tidak. Kalau untuk masalah menjadi seksual SPSK itu belum, enggak, cuma keinginan Epa sendiri aja gitu. Kalau keluarga sih nggak akan mendukung. Epa juga tidak menyalahkan bapak dan tidak menyalahkan ibu dan tidak menyalahkan diri Epa sendiri karena dari pembawaan Epa sendiri gitu ya. Jadi siapa yang salah gitu kan? Segala sesuatu kita harus menanggung risiko, mengalaminya dari kecil bagaimana, udah dewasa bagaimana, udah usia lanjut bagaimana, ini udah semuanya udah mengalaminya. Bagaimana rasanya begini, bagaimana rasanya di sebelah pihak, bagaimana rasa penyiksaan oleh orang tua Eva sendiri waktu itu. Karena waktu itu bertentangan dengan bapak. Bapak nggak boleh, ibu ya persilahkan gitu, nggak apa-apa, yang penting jalan yang baik gitu. Tapi bapak yang bertentangan dengan saya, nikmati aja karena udah merasakan segala-galanya, menikmatinya. Karena kan untuk pengalaman saya, untuk masa hidup saya, karena hidup saya waktu dulunya susah, bekerja keras demi diri sendiri gitu ya, bukan demi orang lain, demi saya sendiri, itu bekerja keras, bukan diam-diam aja, saya bekerja keras kemana pun juga saya bekerja gitu. Sebetulnya memang laki-laki dan perempuan itu memang hanya diciptakan itu, tetapi kita tidak bisa melihat bahwasannya ada yang campurannya kedua dari itu. Jadi mereka yang ada di antara laki-laki dan perempuan, seperti juga warna, ada putih, ada hitam, nanti ada abu-abu, ya seperti itu. Ada siang, ada malam, ada senjanya gitu. Jadi itu sebetulnya fenomena alam yang semuanya ada di alam ini, dan waria ini juga diakui di dalam Islam dan diperbolehkan dan memang ada. Jadi ini adalah salah satu dari ketika kita runtut dari penciptaan manusia, ini adalah salah satu ketidaksempurnaan dari apa yang terjadi ketika manusia dilahirkan. Jadi ada kekurangan hormonal, ada ya, jadi seperti itu. Itu aku sebenarnya bukan pekerjaan pokok aku, tapi karena aku hanya mengisi luang waktu aku, kebetulan aku di pondok juga nggak ada kegiatan, aku keluar ngamen. Itu tujuan aku cuma sekedar ngamen, tapi ketemu dengan teman-teman waria yang ngamen, dan aku ajak mereka kalau mau ikut ke kegiatan pondok pesantren. Gue juga biasa nih kayak karo aku.
Keprimen Rika iki. Wong kei nyong. Ya. Kamu piye nih janji ngelamar aku? Siap sarapin nih. Apa penjalukmu? Sing Sapa? Tangan solong apa? Operasi. Mbok rasane. Raisa ya melakukan. Aku sih kalau masyarakat juga aku nggak ambil pusing. Yang penting aku tidak mengganggu mereka dan mereka nggak mengganggu aku. Aku no comment untuk waria yang suka menyudutkan kita. Kalau untuk keluarga, mereka bisa menerima aku apa adanya. Mereka membiarkan aku seperti air mengalir dengan kehidupan aku sendiri. Asal yang penting aku sebagai waria jangan sampai aku kriminal, melawan hukum ataupun jangan sampai aku melawan hukum. Aku tidak pernah menyalahkan siapapun, aku menjadi seperti ini. Pakai kain sarung dan peci. Kenapa ada alasannya? Ada alasan karena dari keluarga sendiri saya sendiri. Karena kan ada alasannya itu karena saya kan dilahirkan oleh ibu saya itu laki-laki, bukan perempuan. Cuman saya ini jadi perasaan yang kita bawakan itu perempuan gitu ya. Ya kalau dulu memang sih saya kalau kita menjalani terus perempuan itu pengennya pakai itu, pakai ini. Tapi setelah saya usia udah lanjut begini berpikir panjang. Ingat kata-kata ibu itu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Pak Ibu pengen tahu yang sebenarnya arti agama itu apa, di mana kedudukan kita. Meskipun kita seorang waria tapi punya agama kan, yang kita lakukan gitu kan. Satu yang kita lakukan itu kebaikan kita untuk dilihatkan kepada orang gitu, bahwa saya bisa gitu untuk beriman gitu. Kita ada di dalam pondok pesantren itu bukan untuk menjadi laki-laki, tetapi untuk mencari Tuhan, untuk kita mencari tahu bagaimana kedudukan transgender di dalam Islam. Jadi maunya kita itu tetap kita ini seorang waria, tetapi di dalam koridor Islam gitu. Wa-iza hadahol kismata Memang di pondok pesantren ini ada dua keyakinan bahwasanya kita di hadapan Tuhan masih tetap laki-laki walaupun kita waria gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian mereka menggunakan sarung ketika mereka beribadah. Tetapi saya juga punya keyakinan yang lain bahwa saya seorang waria, saya sehari-harinya memakai hijab. Itu saya di hadapan Tuhan pun, sedangkan saya di hadapan manusia saya sudah berbusana muslimah. Bagaimana saya di hadapan Tuhan pun saya yang juga harus sebagaimana seorang muslimah. Maka saya memutuskan saya tetap berhijab, bermukena. Maka yang ada di sini dari 40 orang
anggota pesantren yang memutuskan untuk pakai mukena ketika sembahyang hanya 8 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayati. Tuhan waktu menurunkan saya ke bumi ini dengan wujud yang seperti itu. Aku dikasih sangu sama Tuhan itu burung pipit. Dan nanti kalau aku pulang bawa tempe, Tuhan kan pangling. Tuhan juga, loh dulu kamu Nur, kamu itu lahirnya tak kasih burung pipit. Nah kok kamu pulang-pulang bawa tempe, kamu bukan ciptaan aku. Kami punya tata krama dan kesopanan. Kami juga bisa taat pada aturan. Kami juga punya iman karena kami percaya adanya Tuhan. Dalam diam kami berdoa. Hanya satu yang kami pinta. Terima keberadaan kita di antara mereka. Karena kami memang ada. Karena waria memang nyata. Aku 6 kali punya pasangan. Yang terakhir itu aku sudah 6 tahun dari 2009. Tapi yang 1 sampai 2 itu cuma 3 tahun ataupun 4 tahun. Tapi itu bersama juga walaupun Iya. sebelumnya. Dan kebetulan aku pernah tinggal serumah dengan pasangan aku di rumah orang tuaku. Dan orang tuaku punya komitmen ya, siapapun itu baik saudaraku yang laki-laki ataupun perempuan untuk aku pribadi, itu kalau sudah 1 tahun mereka punya pasangan, tidak boleh tinggal di rumah lagi. Tidak boleh tinggal di rumah induk, mereka harus keluar mencari tempat tinggal sendiri. Tapi dikasih waktu 1 tahun untuk Ibu tetap menerima? Iya, menerima. Ibu bawa pasangan ke- Iya, menerima, nggak apa-apa. Dan mereka sudah menganggap dia sebagai menantu juga. Dia tidak pilih kasih dengan menantu-menantu lainnya yang menantu resmi yang disahkan dengan negara. Ketika dewasa pun dia nyaman menyebut diri sebagai seorang gay, tapi kecilnya selalu dimasukkan dikenalnya hei banci, hei bencong, hei wandu. Jarang sekali ketika kecil hei kamu gay. Istilah itu belum sangat familiar. Itu ya, itu yang pertama. Terus kedua, oke, masyarakat bisa tahu dan bisa menerima waria, tapi pengakuan belum ada. Perjuangan waria akan lebih mudah dan strategis jika bergabung dalam gerakan LGBT secara umum. Iya. Setuju atau tidak Karena setuju? aku pikir tetap jaringan itu sangat penting ya. Ketika kita lagi melakukan advokasi, kita Memang tidak bisa menjadi waria itu terdiskriminasi di dalam masyarakat. Artinya jadi cemoohan, jadi lirikan yang melecehkan seperti itu. Tapi dengan ketika kita diterima di keluarga, dukungan keluarga itu sangat membantu karena dengan kita diterima di keluarga, kemudian teman tetangga kita menerima, kemudian teman-temannya saudara kita menerima, ya saudara orang tua menerima, teman-temannya ibuku, teman-temannya bapakku itu kemudian menerima, dan ini kemudian berimbas semakin meluas-meluas, akhirnya penerimaan itu menjadi total, artinya kita diterima di dalam masyarakat. Belum yang kita diterima di dalam pemerintah, akses pemerintah seperti itu. Karena kita tidak hanya hidup di sosial masyarakat, tetapi kita berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan banyak hal yang nanti penerimaan ini harus kemudian menjadi keseluruhan. Nah, itu yang kemudian sampai hari ini kita masih melakukan advokasi dengan pemerintah bagaimana supaya waria ini juga diterima sebagaimana warga negara biasa gitu. Kalau untuk bertobat sih ada.
karena kan dari keluarga Eva kan keluarga muslim gitu kan, jadi pingin mengikuti keluarga lah gitu. Tapi kalau untuk insaf itu Eva saya rasa nggak bisa, karena udah dari pembawaan Eva sendiri gitu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau untuk sholat dengan ngaji aku jarang banget, karena aku juga aku sibuk dengan kegiatan aku yang aku harus ngamen, mencari duit ataupun dengan apalah yang rumit-rumit dengan tangga, hingga lupa aku untuk beribadah. Jadi ya kadang belum tentu sih aku sebulan sekali aku sholat. Kemudian pertanyaan tentang apakah yang saya jalani itu suatu dosa, ataukah aku ini akan selamanya menjadi pendosa karena sebagai waria, itu akhirnya terjawab ketika kita mendirikan pondok pesantren ini. Kita benar-benar dibantu oleh para ulama, dan kemudian dengan ulama itu kita membuka hal-hal yang berkaitan dengan waria di dalam Al-Quran dan hadisnya. Kemudian kita menemukan di dalam surat An-Nur 31, kemudian kita menemukan hadis-hadis yang pada dasarnya agama Islam ini menerima seorang waria, karena memang menjadi waria yang memang sejak bukan waria jadi-jadian, artinya waria memang sudah sejak kecil, itu yang di dalam Islam memang diterima. Dan ini kemudian membesarkan hati saya dan mungkin juga teman-teman yang ada di pondok, bahwa kita menjadi waria ini tidak berdosa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau saya sih doa Al-Fatihah aja cukup. Yang penting kita selamat aja di dunia ini. Yang penting kita selamat aja cukup. Yang penting dilancarkan aja rezekinya, cukup aja kita. Tidak memeluk-meluk gitu, tidak memeluk-meluk pingin itu, pingin ini, jauh lah. Jauh dengan keadaan Eva sendiri gitu. Jadi kita jangan menghayal yang lain-lain gitu. Udah selamat, udah sehat itu udah alhamdulillah kalau untuk Eva sendiri gitu. Udah bisa itu, bisa ini udah alhamdulillah gitu. Jangan sampai kita ini merugikan orang lain gitu. Di dalam Al-Quran juga selalu dikatakan bahwa hai manusia, bukan hai laki-laki atau hai perempuan atau tidak seperti itu. Jadi hai manusia. Maka ketika seorang waria pun juga termasuk di dalamnya adalah sebagai manusia. Jadi dia juga punya kewajiban untuk bertakwa kepada Allah, berkewajiban untuk mencari cinta Allah. Jadi maka kita di dalam beribadah pun adalah sama seperti laki-laki dan perempuan, doanya sama semuanya.